Hello. Selamat datang kembali di RJ Podcast. Aku balik lagi dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa dibilang terlalu deket sama hidup kita, sampai kadang nggak kelihatan. Tentang arsitektur kerinduan digital. Alias ini, kenapa cinta jarak jauh zaman sekarang itu lebih banyak kejadian di bar bernama WhatsApp daripada di stasiun kereta. Atau lebih jujurnya, kenapa satu centang biru bisa bikin dada sesak, dan tulisan typing 3 titik itu rasanya lebih mengancam daripada nilai UTS? Exactly. Kita mau ngobrol soal gimana teknologi dari surat cinta kertas, email panjang, sampai chat, voice note, dan story pelan-pelan ngebentuk cara kita kangen, cara kita sayang, dan cara kita patah hati. Jadi bukan cuma, gue LDR susah ya, tapi lebih ke, kok bisa sih satu aplikasi kecil di HP ngatur ritme emosi kita? Kenapa lesson at 2.13 bisa bikin otak overthinking sampai jam 4 pagi? Kalau kamu lagi di fase LDR, lagi healing dari ghosting, atau sekedar lagi mikir, gue tuh lebih sayang orangnya apa notifnya sih? Episode ini buat kamu. Nah, kita mulai dari satu ide dasar dulu deh. Cinta itu nggak pernah jalan sendirian. Dia selalu numpang lewat media. Dulu lewat surat kertas, lalu lewat telegraf, email, sekarang lewat chat dan DM. Mediumnya beda, cara kita ngerasain juga ikut berubah. Oh, jadi bukan cuma gue sayang lo, tapi juga bagaimana kalimat itu dikirim, ditulis tangan sampai tinta bleber, diketik di email panjang, atau dikirim jam 2 malam dengan stiker beruang peluk. Nah, di era surat dulu, cinta jarak jauh tuh literally hidup di kertas. Surat cinta itu bukan cuma teks, tapi objek fisik. Ada bau kertas, tekstur, tulisan tangan, kadang ada noda air mata beneran. Dan suratnya cuma satu-satunya di dunia. Nggak ada copas CTRL-C, CTRL-V. Exactly. Dalam bahasa Walter Benjamin, surat punya aura, keunikan di sini dan kininya. Tekanan pena, coretan salah, itu semua jejak tubuh orang yang kamu kangenin. Itu yang bikin surat bisa dipeluk, dicium, disimpan di kotak kayu kayak relik suci. Dan yang paling penting, ritmenya masih lambat. Kamu nulis hari ini, dia baca minggu depan, terus kamu nunggu lagi balasannya entah berapa lama. Nah, jeda itu dulu bukan bug, tapi fitur. Menunggu itu sendiri jadi ruang buat imajinasi kerja lembur. Selama nunggu, kamu baca ulang surat berkali-kali, ngapalin setiap kalimat, ngisi kekosongan dengan bayangan tentang dia. Luhmann, salah satu sosiolog cinta, bilang bahwa cinta di era itu banyak tumbuh dari ketiadaan, dari jarak, dari delay. Lada banget sama kita sekarang ya, yang kalau balasan pending 10 menit aja udah mikir, gue salah ngomong apa ya barusan? Iya, dulu menunggu surat itu bagian dari romantisme. Sekarang, menunggu balasan WhatsApp malah sering jadi bagian dari sesi terapi. Oke, aku paham. Nah, kalau di zaman email gimana? Email kan kayak versi upgrade dari surat, tapi pakai font standar dan tombol send. Email ini masa transisi yang lucu. Struktur suratnya masih ke bawah, ada subjek, salam pembuka, isi panjang, penutup. Tapi kecepatannya udah beda. Bukan minggu, tapi menit atau jam. Dan biasanya dianya ngetik di komputer, duduk, agak niat, bukan sambil jongkok di dapur nunggu mie instan mateng. Peneliti komunikasi bilang, email masih ngasih ruang refleksi. Kamu bisa nulis panjang, simpen di draft, revisi, tapi kecepatan balas juga udah mulai jadi metrik juga. Kalau balasnya 3 hari, mulai insecure. Kalau cuma 3 menit, wow, dia antusias banget. Di saat yang sama, logika kantoran tuh pelan-pelan masuk ke ranah emosi. Ada sosiolog namanya Eva Ilus yang bilang, kapitalisme modern tuh nyusup ke ranah emosi. Hubungan jadi mirip proyek yang dikelola, efisiensi, cocok atau enggak, worth it atau enggak. Email panjang bisa jadi semi CV perasaan. Kamu presentasi diri, jelasin value, jelasin rencana, romantis tapi juga rasional. Ini udah beda vibe sama surat kertas yang kadang lebay, nggak efisien tapi jujur banget. Di sini kita mulai pindah dari gue rela nunggu lo ke gue invest waktu dan emosi, returnnya apa? Lalu, boom, smartphone, chat apps, DM, segala hal yang bikin kita selalu online. Disinilah arsitektur kerinduan digital jadi paling kelihatan. Chat itu kan kayak ngomong, tapi di layar. Bukan lagi surat panjang, tapi potongan-potongan pendek ya. Lagi apa, udah makan, OTW, aku di depan, udah sampai. It's all stream of consciousness. Di atas kertas, kelihatannya sweet, pasangan bisa saling update tiap jam. Rasa jauh jadi sedikit ketutup. Ada istilah ambient intimacy.
Kedekatan yang kayak selalu melayang di background. Nggak intens terus, tapi selalu ada. Tapi ya, sama kayak AC, kalau kelamaan kena bisa masuk angin. Nice. Masalahnya, barang sama keintiman itu nongol fitur-fitur kecil yang diam-diam nyiksa. Lasin, online, typing, centang biru. Typing itu gila sih. 3 titik kecil, tapi efeknya segede apa? Kamu ngelihat dia sedang mengetik. Kamu deg-degan, nunggu. Terus titik-titik itu hilang. Nggak jadi ada pesan. Di era surat, proses ragu-ragu, coret, ganti kalimat, itu semua rahasia penulis. Sekarang keraguan itu dipampang live di depan mata. Ketika typing muncul lalu hilang, otakmu langsung jalan. Dia mau ngomong sesuatu terus batal ya. Dia pengen jujur tapi takut. Dia mau putus. Padahal kenyataannya bisa sesimpel kepencet atau dia kepikiran buat order ojol dulu. Lalu, ada read receipts, si centang biru. Itu kayak CCTV kecil di dalam hubungan. Dulu kita bisa tenang mikir, mungkin suratnya belum nyampe. Sekarang, kamu tahu persis, pesanmu udah dibaca jam berapa, menit berapa. Kalau nggak dibales, rasanya bukan lagi belum nyampe, tapi gue sengaja ditinggal. Jadi, jarak geografis mungkin berkurang, tapi jarak kecemasan malah nambah. Cinta berubah dari gue percaya lo, walau nggak tahu lo lagi apa di sana. Jadi gue tahu lo lagi online tapi nggak balas gue. Itu beda banget rasanya. Filosof Byung-Chul Han bilang, kita lagi hidup di masyarakat transparansi. Semuanya pengen kelihatan, real time, tanpa misteri. Masalahnya, eros, energi cinta, butuh sedikit misteri, jarak, hal yang nggak kita ketahui. Kalau semua kebuka, cinta jadi kayak laporan kerja. Dimonitor, diukur, dicatat. Makanya banyak orang bilang, kok relationship zaman sekarang capek banget ya? Karena di level teknis kita bukan cuma ngechat tapi juga nge-manage performa cinta. Seberapa cepat bales, seberapa sering kirim foto, seberapa intens update. Nah, selanjutnya ini ada teori dari Sarah Ahmad yang bilang bahwa tubuh kita itu selalu menghadap ke sesuatu. Nah sekarang, jujur aja, sehari-hari kita lebih sering menghadap ke muka pasangan atau ke layar HP. Jelek banget. Di LDR modern, tubuh pasangan yang jauh itu secara fenomenologis diganti sama satu objek, smartphone. Kamu tidur sama HP di samping bantal, bukan sama orangnya. Kamu bangun, refleks cek notif dulu, bukan doa dulu. Makanya ada istilah pubbing, physically together, mentally with phone. Lagi tidur bareng sama pasangan, tapi masing-masing scroll chat dan story orang lain. Aneh kan? Teknologi yang awalnya kita pakai buat jembatani jarak, pelan-pelan bisa bikin jarak tambahan di antara orang yang sebenarnya lagi duduk di meja yang sama. Dan tubuh kita literally ikut berubah. Leher nunduk, punggung bongkok, jemari nggak pernah beristirahat. Bahkan sistem saraf kita pun adaptasi. Muncul fenomena phantom vibration. Kamu ngerasa HP bergetar, padahal enggak. Itu kayak tubuhmu saking pengennya dikontak, sampai halusinasi getaran. Kalau dulu, orang nunggu surat di depan jendela. Sekarang kita nunggu notif di bar status. Sama-sama nunggu, tapi posturnya beda banget. Ada juga upaya-upaya bikin sentuhan digital, dari getaran khusus kalau pasangan kirim pesan, sampai fitur kirim detak jantung via smartwatch. Katanya biar berasa dekat. Tapi, setulus-tulusnya teknologi itu, tetap beda ya antara ngerasain dada orang langsung dipelukan, sama ngerasain tap-tap kecil di pergelangan tangan yang di-generate mesin. Yang satu tubuh beneran, yang satu data. Itu bukan berarti yang digital nggak valid, tapi kita perlu sadar, kita lagi berhubungan dengan representasi, bukan tubuhnya langsung. Dan kalau lupa bedain, kita bisa kecewa karena ngerasa, kok rasanya kosong ya padahal chatan terus. Sekarang bagian favorit netizen, ghosting. Menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan, tanpa maaf. Ghosting ini muncul karena kombinasi unik sih. Pilihan pasangan terasa infinite, thanks to apps. Komunikasi gampang banget dimulai, dan gampang banget diputus. Tinggal nggak balas aja, blokir, selesai. Dalam logika pasar, ini paling efisien. Nggak perlu energi bikin pidato perpisahan. Tapi buat yang ditinggal, itu kayak ditabrak truk tanpa lihat plat nomor. Nggak ada closure, nggak ada ini salahnya di mana. Hasilnya mental muter-muter di kepala sendiri, nyari jawaban yang nggak akan datang. Dulu kalau hubungan berakhir, surat bisa dibakar. Ada ritual fisik, ada abu, ada akhir. Sekarang yang kita punya adalah chat history, foto, voice note, screenshot. Screenshot tuh lucu sekaligus serem. Di satu sisi dia jadi bukti. Buat teman, buat diri sendiri, kadang buat drama.
Di sisi lain, dia jadi relik. Potongan percakapan manis yang kamu simpen kayak jimat, padahal orangnya udah nggak ada di hidupmu. Ada loh, para peneliti memori digital bilang, semua ini berubah jadi semacam digital ruins, reruntuhan digital. Beda sama kertas yang menguning, file digital nggak tua. Chat 3 tahun lalu masih secerah hari pertama. Sementara perasaanmu udah berubah bentuk. Kontras antara gambar yang masih fresh dan hati yang udah remuk itu bikin melankolia level baru. Dan lagi-lagi, algoritma nggak bantu. On this day, 3 years ago, terus nongol foto kalian berdua lagi ketawa di bawah hujan. Kamu lagi mau move on, tiba-tiba diseret balik pakai notifikasi random. Kita jadi hidup di waktu yang muter-muter, nggak bener-bener tinggal di masa kini, karena masa lalu selalu nongol di layar. Dan di tengah semua itu, kerinduan nggak pernah bener-bener selesai. Dia looping. Oke, coba kita fokus ke LDR bentar. Dulu LDR itu definisinya 2 orang, 2 kota, saling kirim surat, saling menunggu. Sekarang, 2 orang, 2 kota, saling kirim meme, voice note, share location, dan kadang saling monitor. Kok lo online tapi nggak bales gue? Kok lo lihat story orang lain tapi chat gue cuma di-read? Kenapa lesin lo jam 2 malam? Chat gue jam 10 malam belum dibales? Familiar? Di sini kerinduan pelan-pelan bergeser jadi kecemasan. Dari gue kangen ke gue curiga. Dari gue percaya lo di sana ke gue harus tahu lo lagi di mana, sama siapa. Arsitektur aplikasinya memang nyediain semua data itu, tinggal 1 klik. Di satu sisi, data bikin kita ngerasa terhubung. Di sisi lain, makin banyak data, makin banyak juga interpretasi liar. 1 titik hijau online bisa diartikan 100 macam, tergantung state hati. Eva Ilus bilang, dalam kapitalisme emosional, hubungan itu kayak kontrak yang bisa diukur. Siapa yang lebih sering chat duluan, siapa yang nulis lebih panjang, siapa yang balas lebih cepat. Dan karena semuanya tercatat di app, kita jadi bisa audit hubungan sendiri. Sesuatu yang dulu nggak kepikiran. Masalahnya, cinta kalau terlalu sering diaudit, lama-lama kerasa kayak kerja. Ada target response time, target quality time online, KPI harus kirim foto minimal sekian kali seminggu. Eros berubah dari api yang liar jadi to-do list. Oke, sejauh ini kita lumayan ngegas ya. Kecemasan, ghosting, panoptikon digital. Tapi masa sih semuanya buruk? Kita juga harus jujur, banyak banget hubungan yang nggak mungkin kejadian tanpa teknologi. True. Banyak orang ketemu pasangan lewat aplikasi dating, lewat DM, lewat forum random. Banyak LDR lintas negara yang bisa bertahan karena ada video call, voice note, emoji, dan semua distributed epistolary tadi. Chat, meme, and playlist. Distributed epistolary itu istilah cakep buat realita. Sekarang surat cinta kita nggak lagi 1 dokumen panjang, tapi puzzle kecil-kecil. Chat, meme, story, foto, voice note, DM bercanda, thread curhat tengah malam. Di satu sisi ini fragmentasi, di sisi lain ini juga cara baru bikin dunia bersama. Kalian punya inside joke lewat meme, punya lagu kita banget di playlist, punya foto random yang cuma kalian berdua tahu konteksnya. Voice note juga underrated. Buat banyak orang, voice note itu nyaman karena dia di tengah-tengah. Nggak seinvasif telepon, tapi lebih hangat dari teks. Kamu bisa dengar nafas, kepawa, jeda ragu. Itu semacam surat suara kecil yang bisa diputar ulang kalau kangen. Jadi mungkin bukannya teknologi ngebunuh Eros. Eros itu nggak mati. Dia cuma pindah rumah. Dari kertas ke layar, Dari paragraf panjang ke potongan voice note, dari 1 surat tebel ke ratusan meme receh yang kalau disusun bisa jadi atlas hubungan kalian. Tantangannya, di mana caranya kita nggak cuma jadi penumpang pasif di arsitektur ini, tapi jadi arsiteknya juga. Nah, ini bagian praktikal dikit. Kita nggak mungkin balik ke zaman surat kuda pos. Tapi bukan berarti kita harus pasrah jadi korban centang biru. Beberapa hal kecil yang bisa kamu cobain mungkin. Pertama, sadar sama ritme. Nggak semua hal harus real time. Kamu boleh kok nyimpen dulu chat yang emosional, napas sebentar, baru bales. Bukan buat pura-pura cool, tapi buat ngasih ruang refleksi. Itu kayak bawa sedikit ritme surat ke dalam chat. Kedua, negosiasi fitur. Kalau retrisis atau last scene bikin kalian dua-duanya anxious, ya matiin aja. Kalian bisa sepakat, gue nggak mau tahu lo lagi online jam berapa. Gue percaya aja lo balas ketika bisa. Ketiga, bikin ruang non-digital yang kecil tapi nyata. Kirim surat fisik sekali, kirim postcard, kirim barang kecil yang bisa disentuh dan disimpan, biar cinta kalian nggak 100% hidup sebagai data di cloud perusahaan. Keempat, hati-hati sama screenshot.
Sebelum nge-screenshot chat orang buat dikirim ke teman, tanya diri sendiri, gue lagi cari validasi, bukti, atau cuma pengen drama? Gak salah punya arsip, tapi jangan sampai itu yang bikin kamu nyangkut di masa lalu. Kelima, latihan bedain orang sama aplikasinya. Kadang kita marah bukan sama dia, tapi sama typing yang hilang, sama centang biru, sama notif yang gak bunyi. Coba turunin satu level, ngobrolin perasaan langsung, bukan cuma membalas pola notifikasinya. Dan kalau kamu lagi di LDR, mungkin worth it buat tanya hal simple kayak, platform mana yang paling bikin kita tenang? Jam berapa kita mau bener-bener online buat satu sama lain? Jam berapa kita boleh off tanpa merasa bersalah? Hal-hal kayak gitu kelihatannya sepele, tapi bisa jadi bedanya antara anxiety 24/7 sama hubungan yang agak lebih bisa napas. Akhirnya, mungkin kita perlu berdamai sama fakta bahwa kerinduan zaman sekarang memang punya bentuk baru. Dia nggak lagi cuma ada di jendela kereta atau di lobi bandara. Dia juga ada di bar sinyal yang naik turun, di DM yang belum ke-open, di voice note yang kita simpen diam-diam. Tapi di level paling dalam, motifnya sama. Manusia pengen nyebrangin jarak, pengen suaranya nyampe ke orang lain, pengen ada yang nunggu dan ditunggu. Medium berubah, rasa dasarnya tetap. Jadi, kalau malam ini kamu lagi nunggu balasan chat, atau lagi nahan diri buat nggak ngecek lesin, semoga obrolan kita barusan bikin kamu sedikit lebih sadar. Sadar bahwa rasa tegang itu bukan salahmu doang. Ada desain teknologi, ada budaya, ada sejarah panjang di belakangnya. Dan mungkin di tengah semua kebisingan digital itu, kamu bisa nyuri momen kecil. Tarik nafas, taruh HP sebentar, denger suara dirimu sendiri. Karena sebelum kamu ngerti kerinduan digital ke orang lain, ada satu jarak yang juga perlu kamu lihat. Jarak antara kamu dan dirimu sendiri. Itu dia obrolan kita di RJ Podcast hari ini. Makasih udah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep curious, jaga hatimu, dan kalau notifnya nggak bunyi-bunyi, jangan langsung nyerah. Kadang yang lagi loading bukan chatnya, tapi hidup kalian masing-masing.